Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan kedua ya. Jika pada pertemuan kita kita banyak membahas tentang pengenalan dengan data mining, maka sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan selanjutnya ya. Di pertemuan kedua ini kita berkenalan dengan yang namanya machine learning. Nanti beberapa tugas yang ada di dalam machine learning tersebut juga akan kita gunakan di dalam pembahasan data mining. Jadi kita bahas machine learning. Oke, di dalam slide. Nah, sebelum kita masuk ke dalam machine learning, pernah nggak kita melihat beberapa film yang ada di layar ini? Ini yang pertama ini adalah film yang saya ambil dari film Iron Man ya, film Iron Man. Lalu ini ada judul film namanya Eagle Eye. Ini yang terbaru ada Megan, Transcendence ya, yang Johnny Depp ini. Lalu ada film Will Smith yang judulnya I, Robot gitu. Sudah pernah nonton dengan film-film ini? Bu Dini pernah nonton? Ya, belum saya pernah nonton. Nggak suka nonton kayaknya. Pak Gini, ada yang pernah ditonton belum dari film-film ini, Pak? Paling Iron Man, Pak. Iron Man. Iya. Ini tahu nggak ini Iron Man sorry, ini bukan Iron Man ya, ini Avenger ini, Avenger. Ini film Avenger bukan Iron Man-nya gitu. Kalau yang lainnya nggak kenal yang lainnya, nggak pernah nonton. Belum, Pak. Belum. Jadi saya sengaja ngasih poster ini ya, ini berkaitan dengan saking perkembangan teknologi yang begitu cepat gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam beberapa teknologi yang sudah disisipkan dengan AI ya, artificial intelligence gitu ya, atau kecerdasan buatan. Nah, dulu awalnya orang berfantasi gitu ya, berimajinasi, lalu dibuatlah beberapa film begitu ya. Tapi lambat laun ternyata teknologi-teknologi yang kita rasakan sekarang juga hampir mengarah kepada film-film yang awalnya bersifat fantasi begitu ya. Nah, contoh misalkan saya agak spoiler sedikit ya, selingan sedikit gitu. Ini film yang pertama ini misalkan film Avenger gitu ya. Di sini ada Iron Man. Iron Man itu kan punya asisten pribadi ya, asisten pribadi. Mungkin kalau yang suka ikut atau nonton film Iron Man itu dia punya asisten pribadi namanya Jarvis gitu ya. Si AI-nya, si kecerdasan buatannya si Jarvis namanya tuh. Nah, di episode yang film Avenger ini si kecerdasan buatannya itu dimasukkan ke dalam tubuh sebuah robot gitu ya. Dimasukkan ke dalam tubuh sebuah robot. Jadi si robot itu akhirnya bisa berpikir, bekerja, bertindak gitu ya. Seperti halnya seorang manusia begitu ya. Karena dia sebuah sistem yang di dalamnya ada kecerdasan buatan gitu. Nah, hampir sama dengan film yang ini gitu ya. Eagle Eye gitu ya. Dia kecerdasan buatan yang dimasukkan ke dalam jaringan internet gitu ya. Kita tahu bahwa internet ini kan sudah masuk ke uh, apa ya, ke seluruh daerah gitu ya, melalui jaringan di dunia ini gitu ya. Jadi film Eagle Eye ini dia karena si kecerdasan buatannya itu dimasukkan ke dalam internet, dia bisa mengakses banyak jaringan termasuk CCTV begitu ya. Lalu ini ada film judulnya Megan. Ya, Megan ini juga eh, apa ya? Semacam eh, apa? eh, aplikasi kecerdasan buatan yang ditanam ke dalam sebuah boneka begitu. Ke dalam sebuah boneka dan akhirnya si boneka itu bisa bergerak, berpikir gitu ya. eh, dan bertindak seperti halnya manusia begitu. Ini yang Megan ini ya. Lalu ada yang
Syndenses ini dia juga mengklon atau memindahkan otaknya gitu ya. Otak si Johnny Depp ini yang ada di gambar, memindahkan otaknya ke dalam jaringan komputer gitu ya. Dan akhirnya dia pindah gitu ya. Kalau yang film-film seperti yang apa yang Iron Man di atas, Megan gitu ya, itu kan dari sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan dimasukkan ke dalam sebuah robot gitu ya. Nah kalau yang Transdance ini otak manusia yang diklon ya, dikopikan ke dalam jaringan internet gitu ya. Jadi bukan ke dalam tubuh tapi dari tubuh ke dalam jaringan gitu ya yang ini. Nah, kalau yang iRobot ini juga hampir sama ya, ditanam di dalam sebuah sebuah tubuh robot gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah contoh-contoh saja gitu ya. Karena saya ketika belajar machine learning, belajar kecerdasan buatan, itu kadang suka melihat kok kayak yang di film-film gitu ya, kayak yang di eh, apa eh, teknologi-teknologi yang ada di film yang pernah saya tonton begitu ya. Nah, sepertinya teknologi sekarang pun agak agak mengarah ke sana gitu ya. Adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuat si mesin, si alat atau si aplikasi atau si sistem itu bisa bekerja sendiri gitu ya. Bahkan di beberapa perusahaan itu tenaga manusia mulai diambil dan dikerjakan oleh pekerjaan mesin gitu ya. Misalkan pekerjaan memilah, memilih gitu ya, mengantar gitu ya. Kalau Bapak Ibu searching di YouTube gitu ya, itu ada perusahaan yang menyediakan taksi tanpa supir gitu ya. Taksi tanpa supir. Jadi dia si taksinya udah bisa nyetir sendiri begitu ya. Dengan lokasi tujuan berbasiskan Google Maps gitu ya, titik awal di mana, titik akhir di mana gitu ya. Nah tentu kayak Google Maps sendiri yang mungkin biasa kita pakai gitu ya, itu juga kan sudah berbasis kecerdasan buatan ya gitu ya. Jadi tanpa kita sadar kita juga sebagai pengguna gitu ya, kalau kita sering sering pakai Grab, sering pakai apa itu Gojek gitu ya mungkin ya, pakai ojek online ya, kita sudah tanpa sadar kita pakai AI gitu kan, pakai kecerdasan buatan. Nah begitu, jadi saya kemarin lihat di Amazon ya, Amazon dia mengantar barang dan pick up barang itu sudah pakai drone gitu ya, sudah pakai drone, walaupun enggak secara luas ya penggunaannya, hanya di beberapa atau daerah tertentu saja begitu. Nah mungkin nanti ke depan juga siapa tahu ya PT Pos juga bisa melangkah ke sana lewat Budini nih. Jadi Budini nanti dengan kuliah ini ya, itu kira-kira kecerdasan buatan apa nih yang bisa ditempatkan di PT Pos sehingga bisa mengefektifkan gitu ya operasional yang ada di sana gitu ya. Nah itu jadi bisa jadi bahan inspirasi itu di sana, karena saya kira banyak hal yang bisa dimasuki ya dengan kecerdasan buatan ini. Oke, nah jadi kecerdasan buatan tadi awalnya adalah dari sebuah mesin yang bisa mempelajari sesuatu ya. Jadi si mesinnya itu belajar gitu ya, mesinnya belajar. Mungkin bisa diidentikan mesin itu sebagai kita manusia gitu ya. Nah mesin diajari gitu ya, diajari dengan sebuah aturan-aturan gitu ya. Nah aturan-aturan itu mungkin kalau dalam teknik informatika berupa codingan-codingan ya, rule rule yang harus dipatuhi oleh si mesin tersebut ya, seperti itu. Nah jadi di balik dari kecerdasan buatan itu di dalamnya ada sebuah mesin yang belajar begitu ya.
Nah, masalahnya belajarnya dari mana? Nah, di sini yang dimaksud belajar itu adalah belajar dari data, begitu ya. Belajar dari data. Jadi ketika diberikan data itu dia mempelajarinya seperti itu. Nah, hampir sama seperti manusia ya. Kita belajar gitu ya. Kita belajar dari mana? Dari buku atau googling gitu ya, atau ikut seminar, ikut kuliah gitu ya. Itu kan pasti ada data-data baru gitu ya yang masuk ke dalam kepala kita gitu, yang kita pelajari, kita cerna. Nah, mesin pun sama seperti itu. Jadi ada data-data yang kita masukkan ke dalam mesin, lalu kita minta si mesin tersebut untuk mempelajarinya, begitu. Oke, eh, ini sebetulnya hanya sebagai contoh saja ya, bagaimana si apa? Contohnya Google gitu ya, Google email ya, Gmail gitu ya. Dia mengklasifikasikan apakah sebuah email itu spam atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, maka setiap ada spam itu dia terpindahkan sendiri gitu ya, terpindahkan sendiri ke folder spam gitu ya. Ini hanya sebagai contoh saja gitu ya. Uh, si Google menggunakan atau memilah gitu ya, mana yang email asli, mana email yang spam gitu ya, mana email yang iklan gitu ya. Itu dia menggunakan kecerdasan buatan, menggunakan machine learning gitu ya. Oke, saya masuk ke sini dulu. Nah, ada setidaknya ada 3 tipe ya. Ada 3 tipe dari pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, ini umumnya sebagai basic itu adalah 3 ini ya, sebagai basic. Jadi kalau kita ingin mengembangkan teknologi, mengembangkan sebuah sistem, itu umumnya basicnya itu dari 3 ini gitu ya. Yang pertama adalah supervised learning, yang kedua unsupervised learning, yang ketiga adalah reinforcement learning gitu ya. Nah, yang kita banyak bahas itu sebetulnya kalau di data mining lebih ke 2 ya, supervised learning dan unsupervised learning, di 2 ini biasanya gitu ya. Sedangkan untuk reinforcement learning itu dipelajarinya biasanya di mata kuliah mesin learning khusus gitu ya. Jadi khusus namanya mata kuliahnya mesin learning begitu. Nah, kita coba lihat ya, kita pelajari apa sih perbedaan dari supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Nah, ini apa perbedaan dari 3 tipe mesin learning ini. Oke. Nah, secara gambar sebetulnya bisa dilihat dari gambar ini gitu ya. Nanti akan kita coba bahas satu-satu ya, mulai dari supervised learning, unsupervised learning, lalu reinforcement learning. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira dari Pak Billy atau Bu Dini melihat ada perbedaan nggak dari 3 gambar ini? Kira-kira. Yang atas supervised, ini skemanya. Lalu ada unsupervised, ini skemanya. Ya. Lalu ada reinforcement learning, ini skemanya. Ada yang terlihat apa gitu pembedanya antara ketiga ini? Pak Billy bisa melihat ada perbedaan dari 3 ini, 3 gambar di layar? Belum, Pak. Belum ya. Bu Dini apa Bu? Saya mungkin dari hasil proses dari mesin learning itu kali Pak ya. Oke, yang kita coba fokus ke 2 ini dulu aja, supaya kita persempit lagi. Supervised learning dan unsupervised learning. Kita coba fokus ke situ. Oke, ML, di sini ada ML. Di sini ada ML juga. Ini tanda panah saya kelihatan ya? Ya, oke. ML di sini machine learning gitu ya.
machine learning. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini di supervised learning, ini ada dua buah kotak. Ada dua buah kotak ya. Satu input data, jadi di sini adalah data ya. Lalu yang keduanya adalah label. Oke. Jadi misalkan kita punya data hewan gitu ya, data hewan. Lalu di sini labelnya adalah nama-nama hewannya. Ada anjing, ada kucing gitu ya, ada hewan-hewan yang lainnya, misalkan ya kambing, kuda dan seterusnya gitu. Nah, nanti si data ini dimasukkan ke dalam machine learning ya. Lalu machine learning ini akan melakukan prediksi hewan-hewan yang ada yang tadi diinputkan ini masuk ke dalam label yang mana gitu ya. Ke label yang mana? Tadi kita sudah menyediakan labelnya dari awal. Ini kalau kakinya 4 misalkan ya, bentuknya agak besar, masukkan ke dalam anjing begitu ya, dog gitu ya. Atau kakinya 4 lalu lebih kecil ukurannya, itu kita masukkan ke dalam kucing atau cat misalkan ya. Atau misalkan ada label yang lain seperti kuda gitu ya, dan hewan-hewan yang lain misalkan ya. Nah ini jadi si machine learning digunakan untuk mengolah data yang diinputkan, lalu memasukkan atau memprediksi dia masuk ke dalam label yang mana gitu. Masuk ke dalam label mana. Oh, ini ada data, ada gambar misalkan ya, ada gambar, datanya berupa gambar misalkan. Gambar yang ini kuda, gambar yang ini kucing misalkan ya, dan seterusnya. Nah, ini supervised learning gitu ya. Coba kita bedakan dengan unsupervised learning ya. Ini kotaknya cuma satu nih. Kotaknya cuma satu. Jadi dia nggak ada labelnya ya. Kalau yang supervised learning ini ada labelnya nih. Jadi ada apa itu pengelompokannya. Ini ada label hewan apa, hewan A, hewan B, hewan C gitu ya. Nah kalau di unsupervised learning ini nggak ada. Dia cukup data saja. Gitu ya. Cukup data saja. Nah data ini diolah oleh si machine learning, lalu dikelompokkan berdasarkan kemiripan. Nah berdasarkan kemiripan. Dia berdasarkan ciri-ciri, berdasarkan kemiripan, apakah mirip fisiknya atau mirip tingkah lakunya atau apanya begitu ya. Nanti dikelompokkan, di grouping gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini bedanya ya antara supervised learning dan unsupervised learning. Nanti kita akan detailkan di slide berikutnya. Kalau reinforcement learning ini kayak seperti ada sebuah siklus gitu ya. Ada sebuah siklus. Nah, singkatnya adalah reinforcement learning itu dia bisa belajar dari kesalahan begitu. Jadi kalau dia melakukan prediksi lalu salah, dia bisa mempelajari kesalahan itu supaya tidak diulangi lagi. Jadi dia pembelajarannya itu terus berlanjut begitu ya, reinforcement learning. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam dua tipe ya, yang tadi sudah dibahas juga antara supervised learning dan unsupervised learning. Nah, jadi supervised learning itu boleh dibilang si mesin itu ada yang mengajar, ada yang mengajarinya gitu. Jadi supervised learning itu ada gurunya gitu ya. Gurunya siapa? Gurunya itu ya label tadi tuh, label gitu ya. Nah, jadi misalkan ya, ini misalkan aja contoh, misalkan Bu Dini misalkan di PT Pos gitu ya, ingin mengelompokkan SDM nih. Kalau Bu Dini di bidang apa Bu? Di bagian apa? Di bagian produknya sih Pak, data Oh, produk paling. data produk apa ya, data produk. Oke, misalkan saya kemarin saya ambil contoh aja, misalkan ada produk berdasarkan dimensi ya, berdasarkan dimensi itu karena
kemarin ada apa itu mahasiswa yang buat konveyor gitu ya, dia memilah barang berdasarkan dimensinya gitu ya, berdasarkan dimensinya. Nah, misalkan si supervised learning ini ya, supervised learning ini memilah barang gitu ya. Nah, memilah barang. Nah, kata gurunya ya, kalau barang yang berukuran besar ya, simpan di kiri. Kalau barang yang berukuran kecil, simpan di kanan gitu. Nah, si gurunya itu yang berperan sebagai guru itu adalah datanya gitu ya, datanya. Jadi melatih gitu ya. Jadi yang kita buat adalah aturan ya, yang kita buat aturan, nanti si datanya yang mengikuti aturan itu. Kalau ada barang yang besar ke kiri, kalau ada barang yang kecil ke kanan misalkan ya. Dia akan kita kasih data ya, kasih data barang, nanti barangnya akan terpisah, yang besar ke kanan, yang kecil ke kiri misalkan ya, seperti itu. Nah, jadi ada rule-nya di awal gitu ya, ada labelnya, besar ke kanan, kecil ke kiri gitu. Nah, kalau yang unsupervised learning itu seolah-olah nggak diajari gitu ya, nggak dikasih tahu. Kalau tadi kan dikasih tahu ya, besar ke kanan, kecil ke kiri gitu. Itu dikasih tahu gitu ya, ada yang ngajarin. Gitu. Tapi kalau yang unsupervised ini nggak dikasih nggak diajarin seperti itu gitu ya. Yang dia lakukan adalah, yang untuk unsupervised adalah dia melihat kesamaan ciri-ciri. Oh, ini besar nih. Oh, ini kecil nih gitu ya. Lalu dia akan dipisahkan dengan sendirinya gitu ya. Dia akan dipisahkan dengan sendirinya. Dan tentunya tidak seperti yang supervise ya, yang agak detail, kanan yang besar ke kanan, yang kecil ke kiri gitu. Enggak seperti itu. Tapi kalau yang unsupervised, dia cukup mengelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Begitu ya. Ya. Jadi kurang lebih kalau yang supervised learning ini seolah-olah ada yang ngajarin gitu ya. Ada yang ngajarin. Ini kalau ada barang besar simpen di kiri, kalau ada barang kecil simpen di kanan gitu. Ada yang ngajarin, ada yang ngasih tahu gitu ya. Tapi kalau yang unsupervised itu nggak ada yang ngasih tahu. Jadi dia, si mesin mengelompok dengan sendirinya. Gitu. Nah, kurang lebih misalkan seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami begitu. Nah, kita coba agak lebih detail lagi. Nah, jadi si machine learning ini ya, tadi ada dua tipe, supervised dan unsupervised gitu ya. Supervised dan unsupervised. Sebetulnya tadi ada tiga ya. Satu lagi reinforcement learning gitu ya. Nah, tapi reinforcement learning kita simpan dulu ya, kita fokus dulu ke supervised learning dan unsupervised learning. Nah, coba dilihat di sini ada turunannya gitu ya. Ada, kalau supervised learning turunannya dia ada klasifikasi, lalu ada regresi gitu ya. Lalu unsupervised learning turunannya ada clustering dan ada asosiasi gitu ya. Nah, gambar yang ada di depan Bapak Ibu semua ini adalah gambar yang sebetulnya akan kita pelajari sampai akhir nanti gitu ya. Sampai akhir nanti. Jadi kita akan mempelajari bagaimana supervised learning itu bekerja ya, dan unsupervised learning itu bekerja. Nah, supervised learning punya dua fungsi atau dua tujuan. Yang pertama mengklasifikasikan, yang kedua regresi. Regresi itu dia memprediksi gitu ya, memprediksi. Ini juga sama, klasifikasi itu memprediksi juga ya, memprediksi juga. Bedanya kalau regresi dia memprediksi angka ya, kalau klasifikasi dia memprediksi label gitu ya, dia masuk ke dalam label apa gitu ya, ke dalam kategori apa gitu. Nah, ini sebenarnya sama-sama regresi, bedanya kalau sama-sama prediksi. Kalau regresi itu prediksi dalam bentuk angka ya. Contohnya misalkan
saya ingin memprediksi pendapatan perusahaan di tahun depan, gitu ya. Apakah untung atau malah rugi? Kalau untungnya berapa kira-kira, gitu ya? Berapa miliar? Kalau misalkan terjadi peningkatan, kalau rugi misalkan penurunannya berapa rupiah, begitu. Itu diprediksi itu. Jadi memprediksi sesuatu yang sifatnya angka, begitu ya. Contoh lagi misalkan jika saya mengisi bensin sekian liter, kira-kira dia akan cukup untuk jarak berapa kilometer. Nah, jarak itu kan angka, gitu ya, angka. Contoh lagi misalkan saya ingin memprediksi tinggi tinggi seorang anak berdasarkan usianya. Nah, tinggi itu kan angka juga, gitu ya. Jadi kalau regresi di sini lebih ke memprediksi numberic, gitu ya, angka, gitu ya. Nah, kalau klasifikasi dia memprediksi yang sifatnya itu sudah ada labelnya, gitu ya, atau bukan 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 angka, begitu ya, bukan angka. Jadi misalkan memprediksi karyawan terbaik, gitu ya, karyawan terbaik berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, gitu ya. Karyawan terbaik itu kan bukan angka, gitu ya, bukan angka. Jadi nggak tahu ya, mungkin ada karyawan terbaik 1, karyawan terbaik 2, karyawan terbaik 3 misalkan ya. Nah, misalkan kita ingin memprediksi itu, gitu ya. Nah, itu kan bukan angka, gitu ya. Bukan angka. Atau mengklasifikasikan pelanggan misalkan ya, segmentasi pelanggan ya. Ada pelanggan yang setia, ada pelanggan yang tidak setia, begitu ya. Ada pelanggan yang oportunis, gitu ya, yang belanja kalau ada diskon, gitu ya, nggak ada diskon nggak belanja, gitu ya. Nah, itu kita klasifikasikan. Nah, itu kan bukan angka seperti itu. Nah, unsupervised learning itu kita beralih ke yang unsupervised learning. Dia punya dua tujuan, gitu ya, dua fungsi. Yang pertama mengcluster, gitu ya, mengcluster. Yang pertama mengcluster, yang keduanya mengasosiasi. Oke. Jadi kalau mengcluster itu mengelompokkan, ya, mengelompokkan. Ini beda dengan klasifikasi ya. Kalau klasifikasi itu bahasa sederhananya adalah memilah, gitu ya, memilah. Oke, misalkan sampah ya, ada sampah organik, ada sampah anorganik, gitu ya. Itu dipilah, gitu ya. Ini masuk sini, ini masuk sini, gitu ya. Nah, kalau clustering itu bukan memilah tapi mengelompokkan, gitu ya. Hampir-hampir mirip sebetulnya ya, hanya bedanya kalau tadi klasifikasi sudah ada labelnya, nah ya, label di awal. Kalau clustering itu nggak ada labelnya, gitu ya, nggak ada labelnya. Dia dikelompokkan berdasarkan apa? Ya berdasarkan kemiripannya, gitu ya. Miripnya mirip apa? Mungkin jaraknya yang berdekatan, gitu ya, atau mungkin mirip kalau misalkan ada warnanya, ya warnanya mirip-mirip, gitu ya, atau ciri-cirinya punya kemiripan yang sama, gitu ya. Itu dikelompokkan dalam satu klaster, gitu ya. Satu klaster. Nah, jadi memang ini harus saya tekankan terus, begitu ya, antara clustering dengan klasifikasi ini. Kadang suka, kalau yang baru dengar suka ketuker, ini klasifikasi atau clustering bedanya apa, gitu. Jadi kalau clustering dikelompokkan, kalau klasifikasi dipilah, gitu. Nah, kalau asosiasi itu apa? Asosiasi itu asosiasi itu mencari kemiripan juga, ya.
kemiripan juga, tapi dia bukan untuk dikelompokkan kemiripannya. Kalau clustering itu kan dikelompokkan ya, dikelompokkan berdasarkan kemiripan apa itu ciri-cirinya gitu. Nah, asosiasi juga hampir sama, tapi kemiripannya itu untuk jadi perekomendasi gitu. Sebagai contoh yang tadi Pak Billy ceritakan ya, tentang kalau sudah beli barang A maka disarankan untuk beli barang B gitu ya misalkan. Nah itu sebetulnya dia masuk ke dalam fungsi asosiasi ini Pak, fungsi asosiasi ini. Kalau misalkan jadi asosiasi itu mendekatkan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa dibeli secara bersamaan kalau barangnya kalau dalam hal jual beli gitu ya. Jadi kalau misalkan beli barang A di sebuah marketplace, tiba-tiba ada yang di bawahnya itu si aplikasinya ngasih rekomendasi gitu ya. Orang yang membeli barang A juga membeli barang B. Nah, dia dideket-deketin gitu. Dideket-deketin. Ya kalau di Indonesia misalkan kita di Alfamart gitu ya, misalkan Budi ini sering ke Alfamart ya, atau ke Indomart gitu ya, tiba-tiba ketika kita mau bayar di kasir gitu ya, si kasirnya bilang, Pak ini ada tebus murah misalkan ya, Pak silakan Pak ini ada tebus murah gitu ya, terus ada diskon, itu kan yang tadinya kita nggak niat beli, tapi karena dideket-deketin ya, ditawar-tawarkan, akhirnya kita beli gitu ya, barang yang tadinya tidak akan kita beli ya, tidak kita niatkan untuk dibeli gitu. Nah, si asosiasi itu mendekatkan sesuatu ya, dideket-deketin supaya memang bisa dieksekusi dua-duanya gitu ya. Jadi kalau kita beli barang, ditawarkan barang yang lain gitu ya, supaya belinya nggak hanya barang itu aja, tapi sekaligus dengan barang yang ditawarkan. Gitu. Oke, jadi yang ada di depan layar kita ini adalah 4 hal yang akan kita pelajari gitu ya. Nah, jadi ada klasifikasi, ada regresi, ada clustering, dan ada asosiasi. Nanti di bawah klasifikasi ini ada banyak algoritma ya. Ada banyak algoritma di dalam machine learning ya. Jadi algoritma itu sebuah aturan ya. Kalau di sini klasifikasi berarti algoritma tersebut berfungsi untuk mengklasifikasi. Di dalam regresi juga banyak algoritma gitu ya, yang tugasnya adalah melakukan prediksi berupa numbrik tadi. Di bawah clustering juga banyak algoritma, di bawah asosiasi juga banyak algoritma gitu ya. Jadi itu sangat banyak, mungkin juga mencapai ratusan begitu ya, jenis algoritma. Nah, nanti kita pelajari di klasifikasi ada algoritma apa saja, di regresi ada algoritma apa saja, di clustering ada algoritma apa saja, termasuk di asosiasi. Nah, dari keempat tugas ini, klasifikasi, regresi, clustering, dan asosiasi, sebetulnya bisa diterapkan gitu ya di tempat kerja Bapak Ibu. Misalkan di Pak Billy, Bu Dini, apa sih yang bisa saya klasifikasikan di tempat kerja saya gitu ya? Atau pada saat kita melakukan regresi ini, kira-kira apa nih yang bisa kita prediksi ke depan ya, data berupa numbrik ya tentunya, prediksi apa yang bisa kita lakukan dengan regresi ini gitu ya. Kalau perusahaan misalkan memprediksi pendapatan perusahaan tahun depan gitu ya, apakah naik ataukah turun misalkan ya. Clustering misalkan apa yang bisa kita kelompokkan gitu ya, data apa yang bisa kita kelompokkan sehingga
memberikan pengetahuan baru gitu ya. Misalkan Bu Dini dari seluruh orderan yang masuk ya, data barang, mereka masuk ke dalam klaster mana nih gitu ya. Mungkin klasternya bisa berupa tujuan ya Bu ya. Ada tujuan ke Indonesia atau ke daerah mana, daerah A, daerah B, daerah C. Oh ternyata setelah di klaster daerah A nih paling banyak nih gitu ya. Paling banyak barangnya nih yang akan dikirim ke sana gitu ya. Klaster B agak sedang, klaster C sedikit nih barang ke sana. Nah, di sana mungkin muncul tuh sebuah ide. Berarti di klaster di daerah A yang paling banyak tujuan barangnya itu perlu banyak SDM dibandingkan daerah C yang barangnya sedikit gitu. Itu jadi sebenarnya bisa diterapkan gitu ya di tempat bekerja Bapak Ibu semua mungkin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup tergambar nggak materinya begitu? Dari Cukup, Pak Pak. Agus. Cukup. Bu Dini gimana Bu Dini? Ya, bisa sih Pak. Bu Dini ini nggak keidean sesuatu nggak dari 4 tugas ini? Mengklasifikasikan, lalu regresi tadi memprediksi Iya, gitu ya. paling itu tadi sih Pak, dari data pelanggan yang ada mungkin bisa diambil tanggal berapa aja yang banyak melakukan transaksi gitu mungkin Pak. Ya, yes, betul. Bisa Bu seperti itu. Atau tadi ya segmentasi pelanggan. Sebenarnya PT Pos itu segmentasi atau pelanggan yang paling banyak itu seperti apa ciri-cirinya gitu. Itu bisa Bu diambil gitu. Iya Pak. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan datang ke kantornya Bukalapak di Bandung ya. Ada di Jalan Dago itu kantornya Bukalapak gitu ya. Ternyata dari seluruh orderan yang masuk ya, peak hour-nya itu puncak-puncaknya orang mengorder itu ternyata selama bulan Ramadan gitu ya. Jadi bukan dilihat dari bulan Januari, Februari, Agustus gitu ya sampai Desember gitu ya. Ternyata dilihat dari kapan bulan Ramadan bertepatan dengan bulan apa gitu ya. Jadi kalau bulan Ramadan tepatnya di bulan April misalkan. Nah, peak penjualan tuh ada di bulan tersebut gitu. Nah, kemarin saya ke Bukalapak di Bandung, biasanya ngikutin itu katanya bulan Ramadan tuh. Banyak orang beli baju baru gitu ya, sepatu baru dan seterusnya. Ternyata di situ puncaknya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita coba agak lebih detail lagi gitu ya. Ada detail lagi. Jadi supervised learning dia adalah pembelajaran yang terarah. Oke, diarahkan. Nah, makanya di sana kadang seperti seolah ada guru yang ngajarin gitu, yang mengajarkan gitu, dan mengarahkan ya. Lalu ada guru yang mengajarkan, ada siswa juga yang belajar berarti ya tadi. Nah, kita berperan menjadi guru. Kita itu dalam artian data ya di sini. Nah, data berperan menjadi guru, kemudian mesin itu berperan menjadi siswa. Jadi si mesin itu belajar berdasarkan data yang dimasukkan. Berdasarkan data yang dimasukkan. Nah, jadi sebagai gambaran, nanti datanya itu data yang kita punya itu dibagi dua, gitu ya. Ada data training atau bahasa lainnya data latih. Ada juga yang lainnya data training, data testing, gitu ya, data testing. Jadi dibagi dua ya datanya, ada data latih, ada data testing, gitu. Data latih, data yang digunakan untuk melatih si mesin learningnya. Lalu data testing itu untuk mengecek gitu ya si mesin learningnya udah bekerja atau sudah bekerja dengan benar atau tidak gitu.
Oke. Nanti mungkin kita break sholat maghrib dulu ya. Karena di sini sudah masuk maghrib. Mungkin karena atau mau diselesaikan dulu ini, Pak Billy, Bu Dini. Ini kok, Pak. Boleh Pak kalau sini sih Pak kali ya. Kenapa? Ya boleh kalau kira-kira tinggal sedikit lagi. Ah, Tapi kalau masih banyak, mohon izin sholat dulu. Kalau dibanyak-banyakin sebetulnya masih banyak. Mungkin kita sampai jam 6:15 aja ya. Iya, boleh Kita, Pak. kita, kita lanjut aja. 6 sampai 6:15. Oke, jadi ada yang berperan menjadi guru. Yang berperan jadi guru itu adalah data itu sendiri. Kemudian si mesinnya, si mesin learningnya, dia berperan menjadi siswanya, gitu ya. Nah, jadi nanti data set, jadi kita perlu data ya. Nah, algoritma supervised learning ini membutuhkan data, ya. Data. Datanya data yang seperti apa? Datanya data yang berpasangan. Data yang berpasangan. Ya. Jadi data yang berpasangan itu pasangan apa? Pasangan input dan pasangan output. Pasangan input dan pasangan output, gitu ya. Jadi misalkan ada gambar kucing, lalu kita kategorikan dia kucing, begitu ya. Bentar. Oke. Ada gambar hewan, gambar kuda, lalu kita kategorikan dia sebagai kuda, begitu ya. Itu label. Kuda itu label, gitu ya. Jadi kalau ada gambar A dikategorikan apa, gambar B masuk ke dalam kategori apa, dan seterusnya. Jadi harus berpasangan, gitu ya. Harus berpasangan. Jadi ada data dan ada labelnya, begitu ya, berpasangannya itu. Nah, data tersebut nanti digunakan untuk proses training, ya, proses training untuk melatih si mesinnya tadi, si mesin learningnya tadi. Oke, coba saya, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya misalkan ya, gambar di bawah nih, gambar yang di bawah. Ini ada banyak bentuk ya. Ada banyak bentuk, ada yang persegi panjang, ada yang bulat, dan seterusnya. Ini ada banyak bentuk gitu ya. Ini data. Oke. Ini datanya seperti ini. Lalu kita kasih label. Kalau ada yang bentuknya seperti ini, ya, seperti yang ada di kursor saya, ini tolong kategorikan sebagai persegi panjang, misalkan ya. Kalau ada yang bentuknya seperti ini, gitu ya, maka kategorikan dia sebagai lingkaran, gitu. Jadi kita ngasih label, gitu ya, ngasih label. Kalau ada yang bentuknya seperti ini, kasih dia namanya segitiga, gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti si data dan si label ini diolah, ya, diolah pakai machine learning, gitu ya. Nanti keluar tuh modelnya, ya, model itu artinya algoritma yang sudah diterapkan, ya, algoritma yang sudah berhasil dilatih, gitu ya, algoritma yang sudah berhasil dilatih. Lalu nanti kita kasih data tes, ya, coba nih kalau ada yang bentuk seperti ini apa, gitu ya. Kalau ada yang berbentuk lingkaran bulat-bulat seperti ini apa, nanti si mesinnya ngasih output, ya, ngasih output berupa prediksi. Oh, yang bentuk seperti ini diprediksi adalah segitiga. Yang bentuknya seperti ini diprediksi adalah lingkaran. Nah, itu contoh saja, gitu ya, gambaran bahwa ada data, ada label, gitu ya, ada data, ada label, gitu ya. Lalu nanti dimasukkan ke dalam mesin learning, dilatih, gitu ya.
Lalu jika sudah keluar modelnya, maka dia dites gitu ya. Dites untuk memprediksi sesuatu. Oke. Contoh misalkan tadi supervised learning itu kan punya dua tugas ya, mengklasifikasikan dan meregresi gitu ya. Contoh klasifikasi misalkan mengklasifikasikan email ya, spam atau bukan. Kalau contoh regresi misalkan memprediksi pendapatan ya. Nah, perbedaan mendasar antara klasifikasi dan prediksi adalah pada tipe outputnya ya. Untuk regresi outputnya berupa nilai angka, sedangkan pada klasifikasi outputnya pilihan ya. Nah, kebetulan di sini pilihannya misalkan label ya atau tidak, label nama-nama seperti ini ya, persegi panjang, lingkaran, segitiga gitu ya, heksagon, itu outputnya berupa label gitu ya, bukan angka gitu. Kalau untuk klasifikasi. Oke. Nah, contoh misalkan ya untuk klasifikasi sendiri nih. Klasifikasi ada yang namanya binary classification ya. Jadi mengklasifikasikan hanya pada dua pilihan saja ya. Spam atau bukan spam gitu ya. Iya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Jadi kalau binary classification itu hanya dua output aja ya, dua pilihan gitu ya. Misalkan kalau binatang ya, hewan darat atau hewan air gitu ya, hewan yang hidup di darat atau hewan yang hidup di dalam air misalkan, kan hanya ada dua pilihan, maka itu masuknya adalah binary classification. Nah kalau multi class gitu ya, multi class classification itu pilihannya bisa macam-macam gitu ya. Kalau tadi hewan darat dan hewan air gitu ya, kalau sekarang pilihannya bisa banyak hewannya gitu ya, bisa anjing, kucing, bisa kuda gitu ya, dan bisa hewannya ikan gitu ya, bisa hewannya burung gitu ya. Itu kan udah macam-macam ya, udah multi gitu ya, multi class gitu ya, multi class. Nah kalau multi label gimana? Multi label itu adalah multi class yang lebih banyak lagi. Kalau ini kan kelasnya hewan ya, kelasnya hewan gitu ya. Di dalam hewan juga banyak, ada dog, cat, horse, fish, bird gitu ya. Nah kalau di multi label kelasnya bukan kelas hewan saja, mungkin ada kelas tumbuhan gitu ya. Di dalam hewan kan sudah banyak tuh, nanti ada tumbuhan pun banyak gitu ya, ada jenis-jenis tumbuhan yang lain gitu. Nah jadi yang multi label ini lebih banyak lagi, bisa lebih banyak mengklasifikasikan lagi. Ini contoh aja beberapa algoritma ya. Ini supaya kita berkenalan jenis-jenis algoritmanya apa sih kalau di supervise gitu ya. Ada yang namanya KNN, okay. K nearest neighbor ya. Ada juga linear regression, logistic regression ya. SVM, support vector machine. Nah ini contoh-contoh nama-nama algoritma yang bisa mengklasifikasikan atau melakukan regresi ya, tadi ya, memprediksi. Jadi ini contoh beberapa algoritma yang bisa dipakai di dalam supervised learning gitu ya. Ingat kalau dalam supervised ada di dalam datanya ada tidak hanya data tapi juga ada labelnya ya, labelnya. Saya sebelum lanjut mungkin kalau saya menyampaikan label gitu paham nggak ya Pak Billy atau Budin kalau saya menyebutkan label gitu. Jadi ada data, ada labelnya gitu.
Kayak semacam kelompok gitu bukan sih Pak? Ya, semacam kelompok. Jadi dia masuk ke dalam eh, label labelnya. Ntar, sebentar saya stop share. Nanti saya akan share sesuatu. Oke. Saya ambil dari sini coba ya. Oke, nah, ini sudah ada. Oke, saya share screen lagi. Ya, kelihatan ya? Oke. Nah, ini cuaca ini adalah data tentang apakah seseorang akan melakukan kalau ini kan data tentang ini ya. Apa ceritanya ini adalah data tentang apakah seseorang itu akan main tenis atau tidak gitu ya, berdasarkan cuaca, suhu, kelembaban dan angin begitu ya. Nah, yang ingin saya beri lihat adalah cuaca, suhu. Ini cuaca ada cerah, ada berawan, ada hujan. Suhu ada panas, ada sejuk, ada dingin dan seterusnya. Kelembaban, lalu angin. Nah, cuaca, suhu, kelembaban dan angin ini adalah data ya, data. Sedangkan keputusan apakah dia main ya, ini tidak itu artinya tidak main. Ya itu adalah ya main gitu ya. Ini adalah labelnya. Labelnya gitu ya. Jadi yang ini label, yang ini cuaca, suhu, kelembaban angin ini adalah data. Gitu. Jadi label tuh apanya ya? Dia kelompoknya, betul tadi kelompoknya. Jadi kalau cuacanya cerah ya, cuacanya cerah, suhunya panas, ini yang nomor 1 ya. Cuacanya cerah, suhunya panas, kelembabannya tinggi, eh, tidak berangin, ya salah itu artinya tidak berangin, maka keputusan apa labelnya adalah tidak, ya tidak main, tidak main. Jadi ini tuh label tuh hasilnya lah, hasil akhirnya gitu, hasil akhirnya. Nah, jadi kalau saya contohkan misalkan memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai UTS, UAS, tugas misalkan ya. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah lulus atau tidak lulus. Nah, lulus atau tidak lulus itu adalah labelnya. Labelnya. Datanya yang mana? Datanya adalah nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas misalkan. Nah, sedangkan lulus atau tidak lulus itu adalah labelnya. Gitu ya. Kalau UTS-nya 10, UAS-nya 10 gitu ya. Nilainya ya, tugasnya juga nilainya kecil hanya 10, maka labelnya adalah tidak lulus gitu ya. Nah, jadi label itu adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau ada saya mengatakan ada data, ada labelnya. Nah, jadi kalau di supervised learning itu ada data dan ada label. Nah, kalau yang unsupervised learning itu nggak ada labelnya, ya, nggak ada labelnya. Ini kalau tadi di gambar yang ini kan kalau supervised ada labelnya di sini ya, ada segitiga, ada apa, ada cat atau dog, atau bird, fish gitu ya di sini. Nah, kalau yang unsupervised learning tuh nggak ada labelnya, jadi cuma data gini aja, cuma data gitu aja. uh, Mudah-mudahan bisa bisa ketangkep ya untuk ininya apa materinya. Oke. Nah, ini mungkin uh, unsupervised learning. Jadi jika pada di sini ada penjelasan, jika pada supervised learning ada guru yang mengajarkan, ya, maka pada unsupervised learning tidak ada guru yang mengajarkan. Jadi nggak ada data yang ngajarin ini nih si apa
kalau bentuknya seperti ini masukkan ke dalam segitiga. Kalau bentuknya seperti ini, masukkan ke dalam persegi panjang. Nah itu nggak ada yang ngajarin seperti itu, gitu ya. Jadi kalau unsupervised itu kayak belajar sendiri lah, gitu. Belajar sendiri, otodidak begitu. Dia hanya melihat ciri-cirinya saja. Oke. Nah, tujuan dari unsupervised learning itu kan klasterisasi dan asosiasi ya. Nah, kalau klasterisasi ini contohnya seperti yang ada di layar nih. Dia ada apa nih? Ada data nih. Ada data. Nah, ini contohnya ada data. Lalu data itu kalau diklasterisasi berarti dibuat klaster-klaster atau dikelompok-kelompokkan, dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri atau berdasarkan kedekatan, gitu ya. Ini klaster apa? Ini klaster apa? Ini klaster apa? Itu perlu kajian lagi. Kita perlu berpikir lagi, ini mau dikasih nama klaster apa nih? Gitu. Kalau misalkan pelanggan gitu ya, nah, ini kan tadi ada pelanggan loyal, ada tidak loyal, ada oportunis. Ini kan sudah diklasterkan seperti ini, dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya, lalu kita ngasih label di akhir, gitu ya. Jadi bedanya kalau di supervised learning, labelnya tuh udah ada di awal, ya, labelnya udah ada di awal. Tapi kalau unsupervised learning, itu labelnya nanti di akhir, setelah kita lihat ada kelompok, ada berapa kelompok nih yang terbentuk gitu. Contohnya data yang ini. Oh, ini ada data awalnya seperti ini. Lalu kita buat klaster. Oh, ini ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Si klaster 1 ini cocoknya kita kasih nama apa ya, gitu. Coba lihat datanya. Oh, ternyata ini adalah klaster pembeli yang loyal nih, gitu ya. Pembeli yang loyal. Kalau yang ini, yang di atas ini klaster apa ya kira-kira? Coba kita lihat datanya. Nah, setelah kita lihat kemiripan datanya, kita bisa menyimpulkan di akhir. Oh, ini kita kasih label pembeli yang oportunis nih, gitu ya. Dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita kalau unsupervised learning itu kita kasih labelnya itu di akhir justru. Gitu ya. Jadi di awal nggak ada label, kita kelompokkan berdasarkan kemiripan ciri-cirinya, lalu nanti di akhir kita kasih deh labelnya apa gitu kira-kira. Mudah-mudahan dipahami ya Bu Dini, Pak Billy. Jadi ngasih labelnya itu kalau supervise di awal udah ada label-labelnya gitu ya. Kalau unsupervised kita kelompokkan dulu berdasarkan kemiripan, lalu setelah dikelompokkan ini cocoknya kelompok 1, klaster 1 dikasih label apa, cocoknya di klaster kedua kita kasih label apa. Jadi kalau unsupervised learning itu perlu penelaahan lagi gitu ya, perlu diskusi lagi, ini cocoknya apa nih gitu. Nah, contoh ya, misalkan nanti pengelompokannya itu atau klasterisasinya itu bisa dibuat visualisasi gitu ya, visualisasi. Jadi contoh yang ada di dalam slide ini ada warna-warna ya, ada warna kuning, biru, hijau gitu ya, ada yang merah. Nah, itu adalah klasterisasi berdasarkan diwarnai gitu ya. Diwarnai, oh klaster pertama tuh warna kuning nih gitu ya. Klaster kedua warna biru, klaster ketiga warna hijau gitu ya. Tentang apa klaster itu ya, kita kasih nama apa klaster itu, kita kasih label apa klaster itu perlu kita perdalam lagi, kita perlu diskusi lagi gitu ya, seperti itu. Jadi si klasternya bisa kita visualisasikan, lalu kita untuk memudahkan kita dalam memutuskan ini diberi label apa. Contoh dari beberapa algoritma pada clustering
ya. Itu seperti yang ada di layar. Ada nanti algoritmanya K-means gitu ya. Ada algoritmanya hierarchical clustering ya. Ada juga yang namanya mungkin saya loncat ke bawah, ada yang namanya a priori gitu ya. Seperti yang ada di layar. Nah, ini contoh-contoh saja, nanti juga kita akan ada apa? Nanti kita juga akan perdalam ya setiap algoritma ini. Kira-kira algoritmanya itu apa saja dan bisa digunakan dalam kasus seperti apa gitu. Oke. Contoh ya, ini contoh misalkan ini tadi ada machine learning, kita tadi fokus ke supervised dan unsupervised gitu ya. Ini memang bahasanya beda ya karena saya ambil dari sumber yang lain. Tadi kan supervised learning ada klasifikasi dan ada regresi gitu ya. Kalau unsupervised learning tadi ada clustering dan asosiasi ya, clustering dan asosiasi. Nah, untuk klasifikasi misalkan ini contohnya adalah fraud detection. Fraud detection. Kalau fraud detection itu kira-kira apa ya? Fraud. Deteksi kecurangan. Ya, mendeteksi kecurangan gitu ya. Misalkan kalau orang pinjam dari bank gitu ya. Pinjam dari bank. Misalkan pinjam kredit gitu ya, pinjam uang ke bank. Itu dibuat sistem analisisnya. Ini orang bisa bayar nggak ya kreditnya gitu ya? Atau malah bisa jadi dia gagal bayar gitu ya, sehingga jadinya kredit macet gitu. Nah, itu bisa klasifikasi bisa digunakan untuk fraud detection gitu ya. Jadi mendeteksi dari awal apakah orang tersebut bisa bayar atau enggak gitu. Lalu ada email spam ya, image classification, mengklasifikasikan gambar gitu ya. Regresi gitu ya, ada score prediction. Score prediction, nah ini bisa juga score prediction digunakan untuk memprediksi karyawan terbaik tuh ya, score prediction. Asalkan datanya angka ya, skor. Jadi memprediksi karyawan terbaik berarti diangkakan gitu ya, dikuantifikasikan gitu ya. Prestasi apakah kalau memiliki kasih skor berapa, apakah tepat waktu, berapa kali tepat waktu, berapa kali tidak tepat waktu, diangkakan baru dia bisa pakai regresi kayak gitu. Nah, unsupervised learning ini salah satu contohnya dalam pemilahan data teks ya, nanti juga kita akan pelajari. Face recognition, pengenalan wajah, deteksi wajah gitu ya. Termasuk juga image recognition ya. Kemarin ketika COVID ini banyak yang banyak yang penelitiannya di sini nih ya. Jadi apakah dia pakai masker atau tidak gitu ya, itu di kamera sudah langsung terdeteksi gitu. Oke. Nah, kalau clustering itu ini contoh-contohnya saja ya. Ini mungkin nggak berkaitan dengan keseharian kita ya. Saya pengen ini terakhir saja, saya stop share. Gitu ya. Saya ingin masuk ke dalam sini. Oke. Sudah terlihat ya? Oke. Sudah, Pak. Saya masuk ke sini. Jadi ini adalah namanya Google Scholar ya. Google Scholar namanya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Google Cendekia gitu ya. Sudah pernah pakai ini belum atau pernah mendengar gitu Bu Dini, Pak Bini? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sebagai contoh-contoh misalkan penerapan dari sebuah algoritma
itu Bapak Ibu bisa menggunakan referensi sederhananya pakai ini gitu ya. Karena di sini di Google Scholar dia banyak menyimpan hasil penelitian orang begitu ya. Sebetulnya ini sifatnya general ya. Yang apa ya, jurnal yang baik dan buruk sebetulnya ada di sini semua gitu ya. Kalau yang bagus-bagus ada di namanya Scopus begitu ya. Nah, contoh misalkan saya ingin mengklasifikasikan ya, klasifikasi apa ya, produk PT Pos misalkan ya. Apakah sudah ada orang yang pernah melakukan penelitian ini atau belum? Misalkan kita cek. Oke, ini contoh misalkan ya Bu Dini. Yang ini. Nah, yang saya bold misalkan text mining dengan metode lexicon base untuk sentimen analisis pelayanan PT Pos melalui media sosial Twitter. Nah, ini text mining tadi kalau kita lihat di slide saya, text mining itu masuknya adalah clustering gitu ya. Masuknya clustering. Jadi dia melihat sentimen netizen ya dari komentar yang ada di Twitter. Nah, itu seperti apa gitu ya. Kalau Pak Billy di marketplace ya. Oke, kita coba di marketplace. Ada nggak orang biasanya apa gitu? Oke, misalkan ini ya. Implementasi algoritma KNN. Oke, tadi saya sudah sedikit memperkenalkan KNN gitu ya. KNN itu masuknya adalah klasifikasi. Implementasi algoritma KNN untuk melakukan klasifikasi produk dari beberapa e-marketplace gitu ya. Contoh lain, klasifikasi produk marketplace dengan menggunakan algoritma convolution neural network gitu. Nah, ini contoh saja. Jadi Pak Billy dan Bu Dini itu kira-kira sebetulnya bisa bidang penerapannya itu bisa dengan kasus yang ada di sekitarnya begitu, seperti itu. Nah, jadi kalau boleh saya ingin ngasih tugas juga ini, ngasih tugas. Nah, tugasnya nggak terlalu berat kok, santai aja. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang supervised dan unsupervised learning ya. Jadi ada klasifikasi, ada regresi, ada apa itu clustering, lalu ada a priori ya, bukan asosiasi ya, ada asosiasi, ada 4 gitu ya. Nah, saya pengen ngasih tugas, kira-kira jika diterapkan di dalam lingkup pekerjaan Bapak Ibu ya, ini dalam lingkup pekerjaan Bapak Ibu, kira-kira klasifikasi contohnya apa, lalu regresi contohnya apa, clustering contohnya apa, lalu asosiasi contohnya apa, itu aja gitu ya. Jadi jika diterapkan dalam lingkup kerja Bapak Ibu, kira-kira keempat tugas tadi kira-kira kasusnya seperti apa, gitu mungkin ya, sebagai tugas aja. Nanti kita bisa diskusi di hari Rabu. Baik, terima kasih Pak Billy dan Bu Dini untuk perkuliahan hari ini. Tadi Terima kasih Pak Cahyo. Janjinya 6.15, sekarang 6.24. Oke. Sampai ketemu lagi hari Rabu ya. Nanti kita awali dengan diskusi dari tugas yang saya mintakan barusan. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.